Yang pertama itu ada soal dari korelasi. Yang nomor 1, hipotesis nul di dalam korelasi itu dia menyatakan tidak ada hubungan antara variabel A dan variabel B. Nomor 2, itu korelasi itu digunakan ketika kedua skor yang dihasilkan itu dikotomi karena dia menjelaskan pola dari dua variabel. Nomor 3, range dari korelasi itu dia nilainya -1 sampai +1. Nomor 4, nilai yang berada pada ujung ekstrim itu disebut juga dengan outliers. Nomor 5, hubungan korelasi antara dua variabel memiliki hubungan negatif, artinya hubungan variabel A dan B itu dia terbalik. Jadi kalau misalkan variabel A positif dan B-nya negatif, atau sebaliknya A negatif, B-nya positif. Terus selanjutnya ada soal di isian korelasi. Yang nomor 1, soalnya itu apakah konstanta korelasi berubah bila data A ditambah nilai yang sama secara konstan, B dikurang nilai yang sama secara konstan, C dikali nilai positif yang sama, D dibagi nilai negatif yang sama. Jawabannya itu nilai konstanta korelasi akan berubah ketika dikali dan dibagi dengan nilai yang sama. Jadi kalau misalkan dia ditambah atau dikurang dengan nilai yang sama, itu dia nggak akan berubah gitu. Nah, terus nomor 2, itu Ani memiliki nilai T sama dengan 2,099 dan jumlah sampelnya 20. Jika penelitian tersebut merupakan two-tail, apakah hasil korelasinya signifikan pada alfa 0,05? Nah, di sini kan udah diketahui nilai T-nya itu ada 2,099, N-nya ada 20, alfa levelnya 0,05. Nah, DF-nya itu kan N-1, jadi 20 kurang 1 sama dengan 19. Nah, di sini nanti kita bisa ngelihat di tabel. Habis itu nanti kita ketemu nih nilai critical value-nya plus minus 2,093. Nah, dari sini kan kita bisa lihat kalau misalkan nilai critical value 2,099 ini itu lebih kecil dibandingkan nilai T-nya kan. Nah, jadi kita bisa ngambil kesimpulan dari sini didapatkan 2,099 yang ini nilai T-nya lebih besar daripada 2,093 nilai critical value-nya. Maka dari itu hipotesis nulnya ditolak dan hasilnya signifikan. Selanjutnya terdapat soal korelasi Pearson esainya. Soalnya itu Ani ingin mengetahui apakah time management terkait dengan IPK mahasiswa universitas. Ia memberikan tes yang mengukur time management kepada 6 orang sampel dan mendapatkan hasil seperti di samping. Di samping ini ada skor TM dan IPK-nya. Skor TM-nya 34, IPK 3,2 dan seterusnya. Tentukan korelasi dan tuliskan hasilnya dengan kaidah APA. Nah, langkah pertama itu kita harus membuat hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, hipotesis nulnya sendiri itu tidak terdapat hubungan antara time management dengan IPK mahasiswa universitas. Dan H1-nya itu terdapat hubungan antara time management dengan IPK mahasiswa universitas. Nah, dari soal sebelumnya, itu udah kita ketahuin juga kalau misalkan N atau jumlah sampelnya itu 6, DF-nya itu rumusnya N-2. 6-2 sama dengan 4. Sedangkan nilai alpha levelnya itu 0,05 dan dari sini kita bisa dapat critical value-nya yaitu plus minus 0,811. Nah, selanjutnya yang perlu kita cari itu kan nilai R ini, nilai R yang ini. Nah, maka kita harus cari tahu terlebih dahulu nilai SSXY dan SSX SSY-nya. Nah, caranya itu di sebelah sini. Di sebelah sini itu sudah ada nilai X-nya masing-masing yang tadi ada di tabel. Nilai X ini itu time managementnya ada 34, 25, 55 selanjutnya. Nah, kalau misalkan Y-nya itu IPK-nya. Nah, di sini kita bisa ketemu kalau misalkan MX itu MX atau min X-nya itu 38,17.
Nah, kalau misalkan MY-nya itu 3,11. Nah, dari sini kita juga bisa ketemu X kurang MX. Nah, X kurang MX itu tinggal 34 dikurangin 38,17, maka hasilnya minus 4,17 gitu. Nah, kalau Y min MY itu ya 3,2 dikurang 3,11, maka ntar hasilnya ketemu 0,09, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke tabel yang ini. Nah, di sini itu sudah ada nilai X min MX kuadrat kan. Dan di sini itu tinggal diinin aja yang 4,17 ini itu di kuadratkan menjadi 17,39. Nah, kalau misalkan Y min MY kuadrat itu ya tinggal 0,09 ini dikuadratkan, maka nanti hasilnya ketemu 0,0081, begitu seterusnya. Nah, kalau misalkan X min MX, Y min MY itu di sini 4,17 ini dikali sama si 0,09 ini, maka nanti bisa ketemu hasilnya 0,38. Begitu seterusnya. Nah, nanti di sini SSX-nya itu hasilnya 982,84. Dari mana? Ini tinggal dijumlahin aja yang X min MX kuadrat ini. Dijumlahin semuanya, sininya situ. Nah, terus ke bawah. Nah, kalau misalkan SSY-nya itu 0,92, sama juga caranya tinggal dijumlahin aja 0,081 ditambah 0,1296 ditambah 0,4761, begitu seterusnya. Terus kalau misalkan SSXY-nya itu 25,54, caranya juga sama, tinggal minus 0,38 ditambahin 4,74, begitu juga seterusnya. Nah, kalau misalkan udah ketemu, nanti tinggal dimasukin ke rumus yang ini, yang R ini. Di sini kan 2,554 itu sebagai SSXY, habis itu yang di bawahnya itu ada SSX dikali SSY. Nah, nanti hasilnya itu ketemulah 0,85. Nah, dari sini karena nilai critical value-nya itu lebih kecil daripada nilai R, kan tadi nilai critical value-nya 0,811, sedangkan nilai R-nya 0,85, maka nilai critical value-nya kan lebih kecil, maka hipotesis nullnya bisa ditolak. Nah, setelahnya kita akan mengukur effect size. Effect size itu tinggal R kuadrat aja, jadi hasil dari 0,55 ini dikuadratin. Nah, nanti ketemu hasilnya 0,7225. Nah, yang artinya itu ada 72%. Nah, ini ada reporting dalam bentuk API-nya. Dengan menggunakan teknik statistik korelasi Pearson, menunjukkan hasil yang signifikan untuk time management dan IPK mahasiswa universitas. MX sama dengan 38,17, MY sama dengan 3,11, dengan R sama dengan 0,85, maka P lebih kurang dari 0,05. Dengan efek size-nya itu sebesar 72% tadi gitu. Yang berikutnya terdapat soal benar salah untuk chi-square. Yang nomor 1, nilai chi-square itu bisa negatif. Nah, itu sebenarnya salah karena nilai chi-square itu kan berupa kuadrat frekuensi. Jadi karena dia kuadrat, maka dia nggak mungkin nilainya negatif. Terus yang kedua, nilai observed frequencies bisa berupa desimal. Nah, ini juga salah karena ada di dalam bentuk frekuensi, jadi dia nggak mungkin desimal juga. Yang nomor 3, chi-square digunakan saat data bersifat kategorikal. Itu jawabannya benar karena chi-square itu menghitung datanya nggak per individu tetapi dia per kategori. Terus nomor 4, semakin besar DF maka semakin besar nilai chi-square. Itu salah karena DF itu nggak memberikan pengaruh apapun ke chi-square. Ini cuma untuk nyari critical value aja. Yang nomor 5, chi-square test goodness of fit digunakan untuk mengevaluasi hubungan atau distribusi antar dua variabel. Nah, ini juga salah karena chi-square test goodness of fit itu digunakan untuk melihat perbedaan antar frekuensi observe dan expectation. Nomor 6, nilai DF untuk chi-square yang memiliki 3 kolom adalah 2. Nah, ini benar karena rumus DF sendiri itu C min 1. Maka kalau misalkan C-nya ada 3, 3 min 1 sama dengan 2.
Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada sebuah online shop ingin melihat bintang iklan mana yang akan paling banyak mendapatkan pelanggan. Oleh karena itu, ia meminta 100 karyawannya untuk memilih 4 calon bintang yang akan digunakan. Online shop tersebut tidak memiliki preferensi terhadap bintang iklan manapun. Nah, di sini ada 4, ada Red Velvet, Fan Bingbing, Shawn Mendes, dan Changcuters. Hitunglah untuk mengetahui apakah terdapat preferensi karyawan pada keempat bintang iklan. Nah, kalau tadi itu kita udah ketahuin kan, kalau misalkan dari soalnya kita dapat bahwa N itu sama dengan 100. Nah, langkah pertamanya itu kita harus mencari dulu nih FE-nya. FE itu frekuensi ekspektasinya. Nah, di sini rumusnya itu PE dikaliin N. P-nya itu kan di sini ada 4. Di sini tuh ada 4 ini, ada 4 preferensi kan tadi. Ada 4, maka dia 1/4 dikaliin sama 100 ini dari si N-nya. Nah, maka diketemuilah 25. Maka di sini itu ada frekuensi observe-nya, itu yang hasil dari observasinya, data yang udah didapatkan itu ada di sini, ada 16, 22, 37, 25. Tadi juga kan ada di soal. Nah, terus selanjutnya itu tulis aja FE-nya atau frekuensi expectation-nya yang 25, 25, 25, 25. Nah, selanjutnya kita menuliskan hipotesisnya dulu. Nah, di sini ada hipotesis 0. Di sini diomongin kalau misalnya tidak terdapat preferensi calon bintang iklan untuk online shop. Nah, di sini dijelasin kan tadi kalau misalkan Red Velvet itu ada, kalau misalkan expectation-nya itu ada 25%, 25%, 25, 25 gitu. Terus kalau misalkan di sini ada hipotesis alternatif, setidaknya terdapat 1 atau lebih preferensi bintang iklan untuk online shop. Nah, selanjutnya kita bisa ketahuin kalau misalkan nilai alpha levelnya itu 0,05 dan DF-nya itu C-1. C-nya itu yang ini, yang Red Velvet, Fan Bingbing, Shawn Mendes, dan Changcuters itu kan ada 4, berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai critical value. Nah, di sini kan 7,81 nilai critical value-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus X kuadrat obtain-nya aja. Di sini rumusnya ada sigma FO dikurangin FE kuadrat per FE. Nah, di sini 16 kurang 25 kuadrat per 25. 16 ini itu asalnya dari sini, frekuensi yang di observasinya yang Red Velvet punya. Nah, terus di sini 25 itu asalnya dari yang frekuensi expectation-nya yang Red Velvet, karena di sini kan masih bahas yang bagian Red Velvet. Nah, habis itu selanjutnya juga sama, di sini kan 22 itu ada dari Fan Bingbing yang 22 ini. Nah, begitu seterusnya. Nah, di sini nanti ketemu hasilnya jadi 9,36. Selanjutnya, dikarenakan critical value-nya lebih kecil dibandingkan nilai X kuadrat, maka hipotesis 0 ditolak. Preferensi untuk Shawn Mendes sendiri itu lebih besar daripada yang lain karena nilainya lebih besar. Nah, di sini ada reporting APA. Dengan menggunakan teknik analisis statistik chi-square good of it, menunjukkan hasil yang signifikan terhadap preferensi bintang iklan online shop. X kuadrat sama dengan 9,36, DF-nya 3 dengan P kurang dari 0,05. Karena dia kan signifikan, maka dia kurang dari. Selain itu, berdasarkan dari hasil suara preferensi, Shawn Mendes mendapatkan nilai lebih besar dibandingkan bintang iklan yang lainnya. Soal yang terakhir itu ada Kevin Feige ingin tahu bila ada hubungan antara gender dengan seri film Marvel yang disukai. Ia mengumpulkan 400 orang dan meminta mereka untuk memilih seri Marvel yang paling disukai. Berikut data yang ia dapatkan. Nah, di sini ada datanya yang seri Marvel, Avengers, Iron Man, Spider-Man, dan Gatji. Nah, di sini ada gendernya itu ada perempuan sama laki-laki. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan H0, H1, menghitung expected frekuensi tiap grup dan nilai chi square-nya, dan menuliskan format
APA. Soalnya kita bisa ketahui bahwa ada nilai N-nya itu 400. Nah, di sini kita kan tadi diminta untuk mencari hipotesisnya. Nah, hipotesis 0 sendiri itu tidak terdapat hubungan antara gender dengan seri Marvel. Sedangkan H1-nya itu terdapat hubungan antara gender dengan seri Marvel. Terus kita bisa ketahui juga kalau misalkan nilai alfanya itu 0,05 dengan DF-nya itu 3. Nah, 3 ini didapatkan dari K1 kurang 1 dikali K2 kurang 1. K1-nya itu ada gendernya tadi, ada perempuan sama laki-laki kan. Nah, sedangkan kalau misalkan K2-nya itu ada seri Marvel-nya, ada Avenger, Iron Man gitu-gitu. Nah, terus di sini kita juga bisa ketahui ada critical value-nya itu 7,81. Selanjutnya kita bikin dulu nih total baris sama total kolomnya. Kalau misalkan total baris ya dihitung aja 35 ditambah 35 ditambah 100 ditambah 30, maka nanti ketemunya 200. Sedangkan kalau kolom dihitungnya per kolom, main 35 ditambah 40 nanti jadinya 75 gitu. Nah, selanjutnya ya seperti itu seterusnya. Nah, terus selanjutnya kita cari nilai frekuensi expectation-nya. Nah, di sini itu kita bisa lihat di sini ada FE11, itu maksudnya frekuensi ekspektasi untuk kolom 1 baris 1 gitu. Baris 1 ya. Nah, barisnya itu kan 200 dikali 75 dibagi 400 itu dari total seluruhnya. Nah, habis itu ketemulah 37,5. Nah, kalau misalkan FE12 itu berarti baris 1 kolomnya 2. Nah, di kolom 2, maka di sini itu 200 dikali 80. Seperti itu seterusnya. Di sini ada sampai FE13 dan FE14 karena di sini kan ada 4 kolom. Nah, kan ini udah ketemu 37,5, 40, 85, 37,5. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan frekuensi ekspektasi ini ke dalam tabel, dibuat sama seperti yang seperti ini, dibuat di bawahnya. Nah, di sini kan tadi udah ketemu nih kalau misalkan yang di sini tuh ada 37,5, 37,5, 40, 40, 40, 40, seperti itu seterusnya dimasukin aja. Nah, berikutnya sama caranya kita tinggal masukin juga ke rumus X kuadrat obtain-nya. Rumusnya juga sama kayak yang tadi. Dia di sini 35 dikurang 37,5. Di sini tuh 35-nya itu didapatkan dari sini, dari tabel yang pertama. Nah, 37,5 itu didapatkan dari tabel yang kedua ini. Nah, begitu seterusnya, pokoknya sampai semuanya, sampai ada 8 tabel ini. Jadi kayak 37,5, 37,5, terus 40 sama 40, 85, 85, kayak gitu terus kan 85. Nah, ini 37,5. Nah, yang ini 170 itu didapatnya ya dari sini juga. Kan 170, 70. Jadi kayak memang semuanya dihitung semua 8-8-nya. Nah, terus nanti kita ketemulah hasilnya 9,88. Nah, dikarenakan nilai critical value-nya lebih kecil dibandingkan nilai X kuadrat sini. Kan tadi critical value-nya didapatkan nilainya itu 7,81. Sedangkan X obtain itu 9,88, berarti kan lebih kecil, maka hipotesis nolnya ditolak. Nah, terus selanjutnya kita bisa cari efek size-nya. Efek size-nya itu rumusnya X kuadrat akar X kuadrat per N. X kuadratnya kan tadi udah diketahui ya 9,88 gitu. Nah, 9,88 ini harusnya 9,88 aja, nggak perlu pakai kuadrat lagi karena kan di sini sebenarnya udah X kuadrat. Di sini udah X kuadrat kan. Jadi tinggal dimasukin aja ke 9,88-nya itu.
Nanti ketemu hasilnya 0,16 effect size-nya. Nah, di sini ada reporting menurut APA dengan menggunakan teknik analisis Chi-square test for independence, didapatkan hasil yang signifikan terhadap 400 partisipan baik dari laki-laki dan perempuan dengan seri Marvel. Di sini ada X kuadrat sama dengan 9,88 dengan P kurang dari 0,05, artinya itu signifikan. Nah, dari perhitungannya ini juga didapatkan bahwa efek size-nya itu sebesar 0,16. Nah, berdasarkan data yang didapatkan, seri Marvel Spider-Man itu dia lebih disukai oleh perempuan dan laki-laki daripada yang lainnya. Sini kalau misalnya dilihat nilai Spider-Man itu juga lebih tinggi dibandingkan yang lain kan, ada yang 170 gitu.